Halo teman-teman, jadi kita bakalan bahas aja. Gua review produk-produknya Clio, mudah-mudahan sih nggak ada yang ketinggalan ya. Ini yang pertama adalah namanya Kill Cover Fixer Cushion SPF 50 plus PA plusnya 3 kali. Ini warna yang gue pakai adalah linen, jadi jangan nanya lagi ya, gue pakai warnanya linen atau 3BY. Nah untuk harga lumayan tinggi teman-teman ya, dan dia itu sudah ada refillnya, jadi pada saat kalian kehabisan produknya sudah langsung ada refillnya, nggak usah beli lagi sendiri-sendiri. Jadi intinya kalau menurut pendapat gue, dia masih menggunakan format penjualan cushion seperti dulu ya. Pada saat pertama kali keluar itu cushion dijual dengan harga yang tinggi tapi sudah ada refillnya. Nah tapi kalau sekarang itu dia dijual sendiri-sendiri, jadi nggak langsung sama refillnya, makanya lebih terjangkau. Nah untuk packagingnya ini bagus banget kalau menurut pendapat gue ya teman-teman ya, dengan harga yang ditawarkan sekitar 400 berapa gitu ya teman-teman, tapi ini bagus banget sih. Emang luxe, terus kelihatan mahal juga, berasa mahal karena dia ini bahannya tuh bagus ya, bukan plastik yang murahan. Terus di kacanya masih ada ini penutupnya. Terus untuk puffnya ini bagus banget, cakep banget ya, eksklusif ya kalau menurut pendapat gue teman-teman. Terus dalamnya seperti biasa ya, masih ada shieldnya. Terus kita buka aja shieldnya. Oke, tuh pada saat di tap dia langsung keluar, langsung nempel. Dan untuk coveragenya gue mau lihat dulu, dia cair sama seperti cushion pada umumnya, bukan jenis cushion yang tebal atau lengket banget gitu ya. Terus ini gue coba sebarin, kalian bisa lihat ya, nggak terlalu bisa menutupi. Kalau menurut pendapat gue dia medium coverage, dan dari pengambilan produknya tadi gue coba sebarin ke seluruh wajah karena kayaknya udah banyak nih ya teman-teman, dan gue nggak ngambil lagi ke dalam produknya sini. Gue sebarin aja ke seluruh wajah. Dan untuk warna linen ya pastilah ya, ini kalian bisa lihat terlalu terang. Ini setelah gue ratain teman-teman ya, untuk kurang lebih 2 tap ini gue ratain ke seluruh wajah. Dan untuk finishnya cakep banget, cuman gue ada beberapa bagian ya yang memang kulitnya itu kering. Cuman kalau menurut pendapat gue, dia tidak emphasize semua kekurangan di atas wajah gue, walaupun di sini kering, dia bikin halus. Dan untuk tampilannya bener-bener natural banget, bagus ya teman-teman. Gue suka sih kalau menurut pendapat gue, ini mirip banget sama Luke ya teman-teman. Jadi bedanya kalau Luke dia lebih pekat, kalau Clio ini dia lebih cair dibandingin yang Luke. Lanjut ke concealer. Kalian tahu banget ya, gue bukan tipe orang yang pakai concealer karena biasanya concealer itu untuk brightening bagian center kan. Nah untuk bagian center wajah gue khususnya, apalagi bagian bawah mata itu udah deep banget fine linesnya di sini, udah keringkal gitu. Jadi akhirnya gue sangat mengurangi untuk penggunaan yang namanya concealer. Nah tapi di Clio ini dia punya Kill Cover Airy Fit Concealer. Ini gue pakai warna yang 3BY juga, linen kali ya pokoknya. Iya ini linen juga. Packagingnya seperti ini. Ini bagus banget sih, unik ya kalau menurut pendapat gue. Kenapa gue beli ini? Karena gue sekarang lebih mengusung penggunaan base makeup yang benar-benar sangat amat tipis, natural, bosan pasti ya dengarnya. Dan gue biasanya pakai concealer, terus gue harus ribet ambil lagi yang namanya brush kecil gitu ya. Tapi untuk Kill Cover Airy Fit Concealer dari Clio ini dia kecil gitu ya, nih seperti ini teman-teman produknya. Jadi gue tinggal ambil aja, nggak usah ngambil lagi brush, terus tinggal pakaiin. Nah ini untuk concealernya gue sengaja pakai karena gue pengen coba untuk menutupi kekurangan di wajah gue ya khususnya. Tapi nanti gue bakalan coba di bagian under eye atau di tempat-tempat yang biasa gue pakai concealer, atau biasanya penggunaan concealer ya. Tapi selebihnya itu gue pakai dia untuk menutupi kekurangan di atas wajah gue aja, atau lebih ke spot conceal, nutupin atau brightening ya lebih tepatnya bagian-bagian yang sebelah sini,
Ya, gue bakalan blend pakai jari karena gue pengen lihat coveragenya seperti apa. Lumayan ya, dia brightening dan coveragenya sudah pasti lebih tinggi. Harusnya sih memang begitu ya teman-teman. Jadi intinya dia sedikit lebih pekat dibandingin dengan cushionnya. Kalau gue bandingin untuk bagian bawah mata, cushionnya itu dia nggak ada creasing ya teman-teman, sampai dengan selama ini tidak ada creasing. Jadi oke banget, bener-bener ringan kalau digunakan di bagian bawah mata. Tapi kalian harus ingat kalau gue pakai di bagian bawah mata itu khususnya produk cushion, apalagi produk-produk seperti concealer seperti ini, biasanya gue tipis banget ya, nggak pernah terlalu banyak. Dan untuk di bagian kelopak mata udah pasti ya ini bakalan ada creasingnya teman-teman, karena untuk kelopak mata kan dia bergerak ya. Jadi untuk posisi atau bagian-bagian wajah yang banyak bergerak itu akan cenderung lebih banyak yang namanya creasing gitu. Nah, untuk menggunakan jari ini tetap bagus aja ya teman-teman. Kalau pendapat gue dia rapi dan bisa di blend menggunakan jari ya. Oke, untuk ngeblendnya seperti ini, hasilnya bagus. Menggunakan jari aja juga cukup. Ini bener-bener concealer terhalus ya kalau menurut pendapat gue teman-teman. Halus banget nih concealernya. Terus gue mau ngeratain, tapi gue pengen tahu dia bener-bener bisa stay in place nggak nih concealernya. Dan kalau gue lihat ya untuk concealernya itu dia bener-bener ini warm ya, jadi kayak lebih gelap dibandingin cushionnya itu sendiri. Oke, kita bakalan lihat. Gue mau blend dulu ini. Oke, ini setelah gue blend, kalian bisa lihat sebelum dan sesudahnya ya teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kalau menurut pendapat gue ini lumayan full coverage ya, asal kalian bener bisa ngeblend cara spot conceal. Karena banyak sekali di luar sana yang spot conceal tapi kalian tidak tahu cara ngeblend kalau kalian melakukan spot conceal. Ini yang setelah gue pakein powder, ini yang sebelum. Kalian bisa lihat ya teman-teman, gue pakai dari Revlon Touch and Glow, warnanya yang creamy ivory. Setelah gue pakein seperti ini, oke. Tuh. Jadi walaupun dia adalah touch and glow, glownya itu bener-bener kayak cuma 0,1% dan bahkan nggak kelihatan ada glow ya untuk si Revlon. Nah, untuk sebelah kiri sebelum di set. Sekarang gue mau coba untuk ngeset pakai ini aja deh, Ultimatu ya, kesayangan gue. Yang berikutnya gue punya ini Clio Stay Perfect No Sebum Blur Pack ya teman-teman. Untuk harga segini kalau menurut pendapat gue produk-produk dari Clio ini bagus banget. Terus kemudian untuk si compact powdernya ini tadi gue udah nge-record tapi voice-nya hilang ya teman-teman. Jadi gue harus nerangin lagi ke kalian. Packagingnya ya normal seperti biasa, cuman dia ada yang namanya penutupnya ini. Dan kalau menurut pendapat gue mungkin ya dia bisa bantu untuk kayak nggak terlalu memberikan getaran untuk si produknya, jadi pada saat jatuh dia bakalan lebih aman mungkin ya teman-teman. Itu menurut pendapat gua. Nah, untuk si bagian puffnya itu dia ada bagian velvet sama bagian yang kasar seperti biasa. Terus pada saat gua pakai ke bagian under eye gua, ini bener-bener halus dan bagus banget. Cuman kalau dipakai di bagian perimeter ya, dia malah jadi mempertegas bagian-bagian dimana gue melakukan spot conceal, karena untuk warna dari concealernya itu satu tingkat lebih gelap dibandingin warna cushionnya. Walaupun cushionnya dan concealernya ini warnanya sama ya, dua-duanya linen, cuman somehow setelah gue pakai blur pack ini jadi warna concealernya jadi malah kelihatan gitu ya teman-teman, bukan jadi nutupin tuh, dia lebih gelap. Dan gue bisa saranin untuk penggunaan blur pack ini dipakai hanya di bagian center wajah aja, dimana memang namanya juga blur pack ya. Jadi untuk blur pack ini dia kan lebih untuk ngeblur bagian-bagian wajah dimana dia pori-porinya tuh besar, dan biasanya untuk pori-pori besar tuh bagian sebelah sini ya teman-teman. Eyeshadownya dari Clio juga lumayan mahal kalau menurut pendapat gue ya teman-teman, cuman ini serius, ini berat banget, bukan seperti produk-produk dari Cina gitu. Sama kurang lebih packagingnya juga ada yang seperti ini, cuman ini tuh berat banget ya teman-teman. Jadi memang sturdy banget, nggak loyo sama sekali. Ini udah gue pakai ya untuk Clio, mungkin kalian udah pernah lihat di video lainnya atau video yang mana ya yang gue nyobain make up
ala Korea gitu ya, walaupun gagal ya. Ya gimana, orang matanya aja belok mau dikasih make up ala Korea. Kumaha tuh, orang Korea itu dia make up itu supaya matanya itu bulat, supaya matanya gede. Lah mata gue udah gede, mau digedein kayak gimana lagi ya kan. Ya udah, kemudian gue punya dari Roman nih teman-teman. Ini yang Better Than Palette ya, 05, warnanya kayak gini tuh ya. Terus bener-bener dia lebih ke peach ya. Brush itu bagus yang mana? Kalau menurut pendapat gue, kalian nggak perlu merek ya, istilahnya seperti yang gue punya ini aja. Yang gue punya Dazzle Me itu murah, tapi ini malah jadi lebih bagus dibandingin yang mahal. Itu yang gue rasain ya. Jadi gue tinggal pakai aja eyeshadownya untuk si tuh ya, warna dari Roman ini dia lumayan pigmented ya. Ini dua warna ini teman-teman, yang paling atas pigmented ya teman-teman, tuh nice banget, mantep sih ini warna-warnanya Roman ya. Jadi dia walaupun warnanya pastel gini tapi bagus banget, semua warna keluar, yang termuda, yang tergelap, bagus banget, mantep mantep mantep, bagus sekali. I love this palette karena dia bagus. Terus pakaiin di bagian sebelah sini, ini bagus sih, bener-bener bagus, nggak paham bisa gitu ya, walaupun emang harganya lumayan ya teman-teman. Jadi gue mau pakai yang ada di sini aja. Gue ambil yang warna ini deh, ini warna emasnya, untuk di bagian kelopak. Dia itu shimmernya tuh kan nggak ada kacanya nih, kurangnya nggak ada kacanya aja. Shimmernya itu cakep banget tuh, oh my god, bagus, cakep, tapi cakep banget, gemes. Terus glitternya gue pakai brush kecil ini untuk di bagian bawah mata. Jadi dia itu tipe glitternya tuh gede-gede banget ya teman-teman, dan sparkling banget, sparkling beling-beling. Aku suka. Ih cantik. Terus gue pakai warna yang terang ini, aduh silo ya, pakai warna yang terang yang ini untuk di bagian inner corner. Oke. Nah, right, ini setelah gue lengkapin make up looknya seperti ini ya teman-teman tuh. Oke, untuk semua penggunaan kontur, blush tetap halus, ini bagus banget sih kalau menurut pendapat gue ya. Cuman sepertinya gue melihat bakal crack. Ini udah crack sih sebenarnya di bagian sebelah sini ya teman-teman. Padahal untuk nyeting gue udah nyeting dengan baik, kalau menurut pendapat gue ya sudah oke, tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak, sedang-sedang aja gitu ya. Cuman ini udah mulai crack di bagian hidung, dan untuk di bagian lainnya masih bagus, masih nampak natural. Dan untuk spot conceal, walaupun tadi gue pakai kontur gue gitu ya, dia tidak berkurang intensitas untuk penutupan dari kekurangan di atas wajahnya, masih tetap bagus, masih tetap oke. Dan gue bakalan balik lagi setelah nanti minyaknya keluar. Oke teman-teman, ini setelah 14 jam pada saat penggunaan Kiehl Cover Fixer Cushion dari Clio. Untuk 14 jam hasilnya seperti ini, kalian bisa lihat. Dan kalau menurut pendapat gue, untuk sejenis cushion yang memang nggak terlalu pekat, nggak terlalu bikin matte, dia lumayan tahan. Kenapa gue bilang begitu? Karena dia nggak ada keki, nggak ngangkat, jadi ini memang tembus minyak aja gitu ya teman-teman. Coba ya, nih gue deketin, kalian bisa lihat sendiri ya, di sebelah sini cuma ada kayak hilang gitu, tapi tidak ada keki ya tuh, karena memang minyaknya udah keluar banyaknya, pakai banget. Terus kalau gue lihat di keseluruhan bagian hidung khususnya yang memang minyaknya keluar itu, produknya masih ada gitu ya. Jadi dia itu cuma kayak seolah-olah suatu produk terus basah gitu, udah gitu aja. Jadi nggak keki, nggak ada creasing apapun, cuma ada creasing di bagian line ya, di antara alis gua. Terus untuk bagian bawah mata masih tetap nggak ada keki juga, nggak ada creasing ya teman-teman, awet. Dan kalau boleh gue bilang ini lumayan bener-bener kuat ya. Bahkan di bagian sini dagu aja itu nggak ada yang creasing, nggak ada yang keki juga. Ini bagus banget ya teman-teman. Sekarang kita mulai untuk
rating ya teman-teman. Dari harga kalau menurut pendapat gue so-so aja, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah, karena dengan harga yang ditawarkan itu kita bisa dapat langsung refillnya. Terus kemudian packaging bagusnya pakai banget. Terus kemudian kalau dari formulasi produknya itu sendiri, biasanya suka ada yang nanya ya, dia ngemet atau enggak. Dia tuh nggak ngemet, dia lebih ke natural banget. Tapi kalian bisa lihat dengan bantuan dari concealernya ini, semua kekurangan di atas kulit wajah gue, bekas jerawat, kehitaman, segala macam ini tertutupi dengan sangat amat rapi. Walaupun gue salah memilih warna cushion, karena harusnya gue memilih warnanya vanilla. Untuk warna linen ini memang way too bright ya, terlalu terang. Tapi kalau menurut pendapat gue, terangnya itu nggak bikin yang kayak apa ya, terlalu ngepink gitu. Dia lebih ke neutral warna terangnya, bukan cool tone ya teman-teman, bukan juga warm tone. Jadi memang satu terlalu terang dari warna, itu kesalahan gua. Nah terus kalau misalkan kalian tanya perbandingan di antara semua cushion yang sudah gua battlein ya, sekarang kita coba bahas dari awal. Kalau untuk dengan Skintific di battlein, untuk produk Kill Cover dari Clio ini, untuk Skintific itu dia jauh lebih tebal banget, dan untuk tampilannya kalau dibandingin dengan Skintific, dia jauh lebih bener-bener natural, yang istilahnya dipakein ke atas wajah itu, walaupun muka gue banyak jerawat, banyak sekali yang kering-kering, banyak banget ngelupas-ngelupas, dia enggak nambahin kelihatan kulit gue kelupas gitu ya. Jadi bener-bener bikin halus aja. Nah kalau misalkan dibandingin lagi sama yang namanya Maybelline Cushion, itu mirip-mirip dengan Skintific kalau misalkan untuk Maybelline. Terus kalau dibandingin lagi dengan cushion apa lagi ya, untuk cushion lainnya kalau menurut pendapat gua ini lebih mirip ke cushion dari Luke. Kenapa lebih mirip dengan cushion dari Luke? Karena konsistensinya dia sama-sama cair, walaupun dia cair tapi pada saat penggunaan coveragenya sudah lumayan banget dan hasilnya natural. Jadi kalau misalkan kalian tanya ini miripnya itu dengan yang mana, kalau untuk produk dalam negeri itu dia mirip banget dengan Luke. Bedanya dengan Luke adalah untuk Luke dia tampilannya lebih ke agak ngemet dibandingin untuk produk dari Clio ini. Karena untuk Clio ini kalau menurut pendapat gue lebih pas banget kalau misalkan dipakai buat teman-teman di luar sana yang memang mempunyai kulit kering dan normal. Terus kalau misalkan teman-teman yang punya kulit berminyak penasaran pengen nyoba juga dong gitu ya, pengen pakai, gue bisa saranin kalian pakai powdernya yang bener-bener bisa bantu untuk mattifying kulit kalian, bisa bantu untuk nahan minyaknya, itu tampilannya bakalan bagus banget. Nah tadi di bagian khusus T-zone ini gue kan pakein powdernya lumayan agak banyak ya teman-teman, tapi dia nggak bikin cakey. Nah terus kalau misalkan ditanya lagi gue pilih Luke atau pilih Clio, itu adalah pertanyaan yang sangat amat berat menurut pendapat gue ya. Jadi kalau misalkan kalian tanya sebagai orang Indonesia, pasti gue bakalan pilih Luke karena gue sangat amat mendukung produk dalam negeri. Tapi disuruh milih ya, sebagai orang yang memang mereview produk, honestly gue bakalan pilih Clio teman-teman. Dengan harga yang ditawarkan, gue beli sekitar 300 ribuan lebih ya, nggak nyampe ke 400 ribu, itu gue sudah bisa dapetin refillnya. Sedangkan untuk Luke kalian tahu sendiri harganya itu untuk ininya aja ya, satu set gini aja udah 240 ribu. Jadi intinya kalau misalkan kalian beli refillnya lagi, dan kemarin gue sempat ngecek beli refillnya lagi, itu lumayan bisa sampai ke 400 ribu. Jadi kalau dibandingin dari harga normal nih, dua-duanya kalau misalkan harga normal ya, karena kemarin gue beli yang Clio ini pada saat dia promo, itu sama ya, dari harga aja sama, kekuatan sama, hasil sama, walaupun beda konsistensi. Untuk Clio ini dia basah, untuk Luke itu sedikit pekat gitu ya teman-teman. Jadi intinya kalau gue ditanya sebagai konten kreator, gue bakalan lebih memilih Clio karena sesuai dengan kebutuhan gue, sesuai dengan keinginan gue. Jadi kalian nggak bisa menyamaratakan atau mengeneralisasi kenapa gue memilih Clio ini, karena gue lebih suka tampilan yang natural, gue lebih suka tampilan dari cushion yang memang tipis, nggak terlalu kering gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian memang tipe orang yang suka natural tapi agak sedikit matte, itu mungkin bisa memilih yang Luke ya teman-teman ya. Jadi tidak
menutup kemungkinan bahwa kedua produk ini baik Clio maupun Luke itu adalah produk yang bakalan jadi berbeda kalau misalkan dipakai di atas kulit yang berbeda juga. Terus udah gitu kalau dipakai di atas skincare yang berbeda juga. Tadi itu gue pakai tonernya ini Water Parsley dari Skinfood. Terus udah gitu gue pakai Skintific yang acne. Terus udah gitu kemudian gue pakai Skintific yang retinol serum, dan untuk moisturizernya gue pakai Skintific Gentle A retinol dari Skintific. Nah nanti mungkin ya gue bakalan mencoba lagi untuk menggunakan skincare lainnya, tapi intinya untuk saat ini menurut pendapat gue dengan skincare yang seadanya, karena gue lagi jerawatan ya, kalian bisa lihat ini bener-bener masih rapih banget ya, apalagi di bagian sebelah sini, ini bagian yang kering itu bagus banget, tidak ada ngangkat atau hilang atau apapun. Jadi kalau menurut pendapat gue khusus untuk teman-teman yang punya kulit kering atau normal, ini bakalan bagus banget di atas kulit kalian. Oke, udah lengkap ya. Terus kemudian untuk concealernya gue sangat amat suka banget. Kenapa? Satu, dari konsistensinya, kalau menurut pendapat gue dipakai tipis dia coveragenya lumayan tinggi. Jadi kalau gue boleh bilang untuk Kiehl Cover Airy Fit Concealer ini dia full coverage. Kalau misalkan kalian tanya lagi, oke, kita battlein dengan yang full coverage lagi dari SK, itu sangat amat jauh berbeda, karena kalau untuk SK dia full coverage, extra full coverage, tapi dia nggak bisa dipakai di atas kulit wajah gue. Karena kenapa? Kulit wajah gue banyak sekali wrinkle, jadi pada saat gue pakai SK untuk bagian bawah mata gue itu pasti berat gitu ya. Tapi kalau untuk dari Clio ini dia tetap ringan, tetap bagus, nggak ada cakey, nggak ada creasing ya. Gue tadi pakai di bagian sebelah kanan, tetap halus aja gitu ya teman-teman. Terus dia lumayan tidak terlalu kering. Kalau untuk yang SK dia lumayan kering, jadi di bagian under eye gue tuh jadi kelihatan berat gitu ya teman-teman. Terus kemudian produk dari Clio adalah ini ya teman-teman, tadi gue pakai juga kan, ini bagus banget glitternya, tapi mengingat bahwa glitter itu harus eye safe ya, jadi apakah dia aman di mata kita, gue belum tahu untuk produk ini, tapi yang pasti ini produknya bagus banget, pigmentasinya juga oke. Nah terus kalau untuk yang Romance ini ya teman-teman, ini dia walaupun warnanya pastel gitu, tapi bagus banget, pigmentasinya tinggi, di blendnya mudah. Terus setelah dipakai 14 jam kalian bisa lihat warnanya nggak ada yang luntur, nggak ada yang hilang, tetap bagus. Terus kemudian mudah-mudahan nggak ada yang kelewat ya, ini yang terakhir, yang Clio Stay Perfect No Sebum Blur Pack ya. Ini kalau menurut pendapat gua bagus banget dipakai di atas kulit teman-teman yang khusus ya, karena ini warnanya tidak ada warna lain, dia memang langsung terang aja gitu ya, putih gitu. Itu dipakai sebagai highlighting di bagian center wajah untuk menonjolkan bagian center wajah aja. Jadi jangan dipakai ke seluruh wajah, karena kalau dipakai ke seluruh wajah dia jadinya putih dan akhirnya kayak seolah-olah merubah warna dari base makeup yang kita pakai. Jadi untuk penggunaan Clio Stay Perfect No Sebum Blur Pack ini gue saranin hanya dipakai di bagian center wajah, di tempat-tempat pori-porinya besar. Dia benar-benar sangat amat menghaluskan. Dan kalau misalkan ditanya apakah dia tahan minyak, kalau menurut pendapat gue ya seperti kalian lihat ya, di bagian sebelah sini minyaknya tembus. Tadi gue pakai blur pack ini di bagian sebelah sini juga dia tetap tembus, tapi ya itu balik lagi sesuai dengan klaimnya, dia emang tetap bikin blur ya, tapi tidak terlalu tahan minyak kalau dipakai sampai 14 jam. Nanti insya Allah mungkin gue besok bakalan pakai lagi off kamera ya teman-teman, sambil nyoba gitu. Kalau misalkan semua produk-produk Clio ini yang gue review di video ini, gimana kalau misalkan gue pakai skincare yang lain, terus gue coba pakai powder yang lain gitu ya. Yang intinya gue mencoba lagi, insya Allah nanti mudah-mudahan gue bisa tulis di description box di bawah. Tapi untuk 14 jam dari semua produk Korea ya yang gue pakai saat ini bagus semuanya. Nilai ya gue cuma bisa kasih dia nilai 8,5 ya. Mau gimana lagi teman-teman ya, kalau produk luar itu di channel ini dia pasti sudah hilang poin 1, jadi gue nggak bisa kasih dia nilai 10 karena ya bukan produk dalam negeri. Terus kemudian kalau misalkan dirata-ratakan dari harga,
itu lumayan tinggi kalau menurut pendapat gue pribadi ya, karena dari si Roman ini terus namanya blur packnya segala macam gitu ya, eyeshadownya itu harganya lumayan tinggi-tinggi, jadi ya -5 gitu. Jadi makanya ke semua dari produk ini gue cuma bisa kasih dia nilai 8,5, walaupun dia sebenarnya pengen banget gue kasih nilainya tuh 10 gitu ya, kalau misalkan andaikan dia produk dalam negeri gitu ya, kurang lebih seperti demikian. Mudah-mudahan sih bermanfaat, mudah-mudahan informasinya tersampaikan, tapi kurang lebih kalau misalkan ada informasi yang belum disampaikan atau kalian masih ada yang mau ditanyakan, kalian bisa tulis di komen di bawah, dan kita ketemu lagi ya teman-teman di video gue yang lainnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ke channel ini. Bye.